sini kita akan mempresentasikan sejarah tentang perlawanan Makassar dan Mataram ke VOC. Perkenalkan, nama saya Agatha Naila Putri, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahima, absen 3. Perkenalkan, nama saya Amelia Berarti, absen 6. Perkenalkan, nama saya Haniyatun Soleha, absen 16. Perkenalkan, nama saya Kaisa Asyada, absen 17. Perkenalkan, nama saya Nur Hifa, absen 31. Latar belakang perlawanan Gowatalo. Kejayaan Gowatalo ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 Masehi membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. Rivalitas antara Gowatalo dan VOC semakin meruncing dan perang tak lagi bisa diterelakkan. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan sampai Kerajaan Islam di Indonesia 2012 karya Daliman, latar belakang perlawanan Gowatalo terhadap VOC yaitu VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. Untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Sedangkan di lain sisi, VOC menggunakan politik Divide et Impera dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Kesultanan Bone. Arung Palaka menerima permintaan dari VOC dengan alasan ingin membalas kekalahannya atas Gowatalo dan merebut kembali kemerdekaan Bone. Perlawanan Gowatalo terhadap VOC di bawah J.K. Spelman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang, ditambah lagi pasukan dari Bone di bawah pimpinan Arung Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang intinya berisi VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Semua orang asing diusir dari Gowatalo kecuali VOC. Gowatalo mengganti biaya kerugian perang beberapa wilayah kekuasaan Gowatalo diserahkan kepada VOC. Akhir perlawanan Sultan Hasanuddin pada awal 1668 membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Gowatalo. Pada 1669 Arung Palaka menyerang benteng Somba Opu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arung Palaka dapat menaklukkan benteng Somba Opu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670. Alasan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan adalah karena VOC hendak memonopoli perdagangan di wilayah Makassar. Cara yang dilakukan oleh VOC untuk memonopoli adalah dengan cara licik dan menyengsarakan rakyat. Sultan Hasanuddin adalah pemimpin terkenal dari Kesultanan Gowa yang memimpin perlawanan Makassar terhadap VOC pada abad ke-17. Dia menjadi simbol perlawanan yang gigih dan memimpin perang yang sengit untuk mempertahankan wilayahnya dari penjajahan Belanda. Perlawanan Mataram terhadap VOC sudah menjadi sejarah yang penuh. Perlawanan Mataram terhadap VOC sudah menjadi sejarah yang penuh dengan perjuangan. Perlawanan Mataram terhadap VOC ini berawal dari kedatangan VOC dianggap membahayakan kekuasaan Mataram di Pulau Jawa. VOC merupakan kongsi dagang Hindia Belanda didirikan pada 1602 oleh Belanda. Kehadiran VOC ini menimbulkan pemberontakan, termasuk pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Mataram, Sultan Agung pada 1628 dan 1629. Sultan Agung adalah penguasa lokal pertama yang melakukan perlawanan secara besar-besaran terhadap kongsi dagang VOC. Sultan Agung sebagai Raja Kerajaan Mataram menyatakan pertentangan tersebut secara besar-besaran. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia ini terjadi pada tahun 1628 dan 1629. Latar belakang perlawanan Mataram terhadap VOC tersebut disebabkan karena kehadiran VOC dianggap membahayakan Mataram Islam di Pulau Jawa. Kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu meliputi hampir seluruh Pulau Jawa, mulai dari Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu, VOC sudah menguasai beberapa wilayah di Pulau Jawa seperti di Batavia.
Kehadiran VOC juga dapat menghambat penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan Sultan Agung. Prinsip Sultan Agung yaitu tidak pernah bersedia berkompromi dengan VOC atau penjajah lainnya, sehingga ia melakukan berbagai serangan terhadap VOC secara besar-besaran. Namun, serangan dia Namun, serangan Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan karena VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan kerajaan. Namun, Sultan Agung tidak menyerah begitu saja. Ia mencurahkan perhatiannya di berbagai bidang. Di lingkungan Keraton Mataram Islam, Sultan Agung menetapkan pemakaian bahasa Bagongan yang harus dipakai oleh para bangsawan. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan rasa persatuan di antara penghuni istana. Sebelum kematiannya, Sultan Agung membangun Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga Raja-Raja Kesultanan Mataram mulai dari dirinya. Sultan Agung menuliskan serat sastra gending sebagai tuntunan hidup Trah Mataram. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang perlawanan terhadap VOC berawal dari kehadiran VOC yang dianggap membahayakan kekuasaan Mataram Islam, sehingga Sultan Agung sebagai Raja Mataram Islam pada waktu itu melakukan perlawanan besar-besaran terhadap VOC. Sultan Agung Hanyokrokusumo 1593 sampai 1645 adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Aditya Banowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627. Tepatnya setelah 14 tahun, Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan Belanda yang kala itu hadir lewat tongsi dagang VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu meliputi hampir seluruh Jawa dari Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu, VOC telah menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia. Selain itu, kehadiran VOC akan menghambat penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan Sultan Agung. Sultan Agung memiliki prinsip untuk tidak pernah bersedia berkompromi dengan VOC maupun penjajah lainnya. Namun, serangan Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan disebabkan tentara VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Selain itu, Sultan Agung juga berusaha menyelesaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia. Di samping dalam bidang politik dan militer, Sultan Agung juga mencurahkan Di samping dalam bidang politik dan militer, Sultan Agung juga mencurahkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan kebudayaan. Upaya yang dilakukan Sultan Agung antara lain memindahkan penduduk Jawa Tengah ke Kerawang, Jawa Barat, di mana terdapat sawah dan ladang yang luas dan subur. Sultan Agung juga meneruskan pendahulunya untuk meletakkan dasar perkembangan Mataram Islam dengan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada rakyat Mataram Islam, sehingga pada masa pemerintahnya menempatkan ulama dengan kedudukan terhormat.
yaitu sebagai pejabat anggota Dewan Parampara Penasihat Tinggi Kerajaan. Di samping itu, dalam struktur pemerintahan kerajaan didirikan lembaga Mahkamah Agama Islam dan gelar raja-raja di Mataram Islam meliputi Raja Pandita, artinya di samping sebagai penguasa, raja juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala agama Islam. Selain itu, Sultan Agung juga berusaha menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu dan Islam. Misalnya, grebek disesuaikan dengan Hari Raya Idul Fitri dan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang saat ini dikenal sebagai grebek puasa dan grebek maulud. Selain itu, Sultan Agung juga mengenalkan penanggalan tahun Saka dan kitab filsafat sastra gending. Adapun keberhasilan Sultan Agung dalam bidang kebudayaan yaitu dapat mengubah perhitungan peredaran matahari ke perhitungan peredaran bulan, sehingga dianggap telah menuliskan tinta emas pada masa pemerintahannya. Berkat usaha yang dilakukan oleh Sultan Agung dalam memajukan agama dan kebudayaan Islam, ia memperoleh gelar Susuhunan, Sunan, yang selama ini diberikan kepada wali. Di lingkungan Keraton Mataram Islam, Sultan Agung menetapkan pemakaian bahasa Bagongan yang harus dipakai oleh para bangsawan dan pejabat demi untuk menghilangkan kesenjangan satu sama lain. Kebijakan ini diharapkan dapat terciptanya rasa persatuan di antara penghuni istana. Menjelang tahun 1645, Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Dia membangun Istana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram mulai dari dirinya. Dia membangun Istana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram. Mulai dari dirinya, Sultan juga menuliskan serat sastra gending sebagai tuntunan hidup Trah Mataram. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung yang meninggal dunia tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Saidin sebagai Raja Mataram. Sekian presentasi kami hari ini, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.